Saya Safitri, umumnya dipanggil Ping Ping. Sekarang saya bekerja di Cornerworks sebagai UX designer. Sebelumnya saya bekerja sebagai interior designer selama kurang lebih 7 tahun. Bidang saya di psikologi dan juga di interior design secara akademis. Nama saya Ferdian Wirangga, adiknya Ping Ping. Saya interior designer, lead designer tim kita di Solo, based di Solo. Saya juga ada background di lighting design. Kalau menurut saya sendiri sih, secara gampangnya ya, itu menyulap suatu ruangan sehingga nyaman dipakai untuk penggunanya. Kalau misalnya sekarang di cafe ini penggunanya ya pengunjung, kalau di rumah itu ya penghuninya ya. Dan selain itu juga menyulap sehingga ruangan tersebut enak dipakai, nggak hanya enak dipakai tapi juga enak dipandang secara estetika. Juga untuk interior design sendiri itu juga bagi kami adalah sebuah experience ya, dibuat tentunya end user kami bisa pribadi, bisa juga public. Jadi gimana mereka merasakan sebuah ruangan, karena kita semua kan most of the time banyak spend waktu di dalam ruangan ya. Jadi berbeda dengan eksterior yang kita hanya lihat sewaktu-waktu. Tapi kalau interior kita harus actually experience segalanya dari segi desain, estetis, lighting, kenyamanan, keamanan, dan sebagainya. Tergantung, kadang-kadang kita dikontak oleh klien itu misalnya rumah secara struktur sudah jadi. Kalau itu sudah jadi, nah kita mungkin lebih cepat ya. Tapi kadang-kadang kami dikontak bahkan belum bangunannya pun masih tengah kosong. Nah kalau seperti itu mungkin kami sudah bisa kolaborasi dengan arsiteknya dari awal. Tapi jika kami dikontaknya itu misalnya, oh nih saya mau renovasi, bangunan sudah ada, mau diotak-atik, atau mungkin bangunan sudah ada tapi bukan renovasi tapi mau disulap, misalnya baru cuma acian aja, semen-semen. Nah itu mungkin tektokan dengan arsiteknya itu mungkin ya lebih ke stage di situ. Tantangannya ya seperti kita sebagai desainer pun juga, dan sebagai orang seni kita sangat sayang ya kalau misalnya bangunan udah bagus itu dirusak atau diganti. Kami menghargai. Iya, kami menghargai juga yang namanya history. Jadi rumah-rumah kuno seperti ini tuh kita sangat senang banget dikasih kesempatan untuk mendesain. Jadi sebanyak mungkin pun kita nggak berubah, kecuali memang beneran tidak bisa diselamatkan atau sudah rusak, nabrak dengan atau konsep baru. struktural ya kita mau tidak mau ini mengalah. Saya menangani beberapa kedai kafe yang lain. Kalau yang di Solo ini saya menangani yang proyek pertama saya di Nonongan, di Sudarso, lalu di Cemani, dan Batik Kris Cemani, maaf, yang kafenya aja ya, yang hanya kafe, bukan interior segalanya tapi yang hanya kafenya. Lalu di sini dan juga di airport. Proyek lain di seberang sini ada Java Teras, itu juga cagar budaya. Itu kita beneran menyulap dari rumah yang seperti haunted house. bener seperti haunted house. Gelap, sangat-sangat magis ya. Dan sangat-sangat apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh singup. Itu bener-bener yang kayak bener-bener pas masuk tuh aduh, feelingnya nggak enak, gelap sekali. Dan juga Gens Indo, kalau tahu itu di dekatnya Pasar Kembang, itu juga cagar budaya. Saya juga yang saat itu saya yang mendesain karena adik saya belum pulang dari Amerika Serikat. Itu juga rasanya waduh ini magis sekali. Secara sirkulasi pun juga kurang enak ya. Secara udara tuh nggak enak sekali. Tapi kami kami olah menjadi bangunan yang cantik, yang bisa dikunjungi orang dan di enjoy lah gitu. Terus kita ada cafe juga di Magelang, Local Folk. Bukan punya kita, cuman kita mendesain. Iya, kita mendesain cafe Local Folk di Magelang. Itu juga sebenarnya rumah kuno juga, rumah Belanda. Tapi kita jadi ownernya minta dijadiin cafe, kita juga rubah jadi cafe. Bisa dicek di IG-nya nanti Local Folk pakai K ya.